Baik. Hai, student dan kelas. Kita coba untuk memasuki ke pertemuan keempat dari mata kuliah Teknik Kamera Tata Cahaya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdillah fala mudillallah wa min yudilhu fala hadiyallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masuk ke pertemuan keempat. Di sini kita akan membahas tentang beberapa persoalan di komposisi, garis imajiner, dan sebagainya. Ya, silakan kalian simak baik-baik. Semoga ini bisa membantu kalian dan menambah ilmu kalian. Nah, ini kita mulai dengan di awal. Saya coba share dulu sedikit. Ya, slide-nya tentang. Nah, ini judul topik kita di pertemuan keempat. Ya, nanti akan ada beberapa tambahan video buat kalian. Nah, ini namanya garis imajiner. Ya, jadi garis imajiner itu apa sih? Nah, di sini ada. Jadi garis yang memisahkan antara batas kiri dan kanan, ya, sebagai acuan pengambilan gambar. Jadi ya, di kiri dan di kanan, kameramen ada di depan, di saya, ini batasnya, garis imajiner. Ya, saya tidak boleh melewati garis ini, garis bayang ini ke sini, atau garis bayang ini yang ke sini. Ya, jadi saya harus ada di sini. Ini garis imajiner. Saya harus ada di sini. Kameramen ini di sekitar sini. Ya, tidak boleh melampaui garis ini. Ya, jadi dia memisahkan batas kiri dan kanan sebagai acuan pengambilan gambar sehingga tidak terjadi apa yang disebut dengan jump shot atau cross the line, melewati garis. Cross the line maksudnya adalah menggerakkan kamera ke arah yang berlawanan dengan garis imajiner yang ada di antara dua atau lebih subjek. Salah satu atau dua subjek garis imajinernya di garis ini. Setelah merekam, nah bisa saja untuk menghindari cross the line, kita harus buatkan cutaway. Cutaway itu sebagai penghubung, jadinya. Ya, cutaway adalah pemotong arah atau shot yang berfungsi untuk menyambungkan subjek utama atau master shot yang awal dengan shot yang berhubungan. Dan sekaligus juga dapat berfungsi untuk menghindari jump shot tersebut yang tadi disebutkan. Menghindari bagian cross the line-nya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita lihat bagaimana sih cara kerjanya garis imajiner ini. Coba ya, kita lihat dulu. Nah, misalnya untuk lebih mudahnya, kita lihat di gambar. Ya. Nah, di sini ada aturan peletakan kamera. Ya, peletakan kamera ini di mana aturan 180 derajat. Ya, dari satu garis 180 derajat ke sini. Ya, ini garis, ini 180 derajat. Ya, menjaga peletakan kamera dalam satu poros yang sama. Jadi jika kamera master, contohnya misalnya ada satu orang di kiri frame dan kanan di sebelah kanan adalah subjek lagi.
Maka saat pengambilan masing-masing cover shot ya, di kiri di kanan ngambil yang sisi ke kanan, yang kiri ambil sisi ke kanan. Jadi cover shot. Kamera letakkan dalam posisi yang sama. Untuk masternya dua-duanya ngambil dari tengah. Jadi kamera tengah ngambil satu, ngambil dua. Dia mengcover semua. Kamera di kiri ngambil di sebelah kanan, kamera di kanan ngambil sebelah kiri. Nah, kita coba lihat ilustrasinya sebentar ya di share-nya. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, kita lihat nih. Ini yang disebut dengan garis imajiner. Ya, garis ini. Ini kita bisa lihat ya. Kamera ini berarti ada multi kamera ya. Ini 3 kamera multicam. Ya, satu kamera juga bisa ya, tapi harus dipindah-pindah. Nah, ini posisi kamera yang benar ada di sini. Dia mengcover bagian pundak atau setengah muka, kemudian atau dia mengcover penuh muka subjek pertama, kemudian kamera satu lagi juga mengcover penuh subjek kedua. Nah, kamera itu tidak boleh melewati sini nih, atau dia melewati sisi sebelah kiri sini, jadi melampaui garis imajiner, jadi akan menimbulkan jump shot atau cross the line. Ya, saya rasa cukup jelas. Nah, kemudian ada lagi aturan 180 derajat tambahan. Nah, misalnya kita sedang mengambil subjek dengan komposisi peletakan subjek itu ada di sebelah kanan saya, ya. Kemudian dia melihatnya ke arah kiri. Subjek kedua ada di kiri saya. Otomatis di frame keduanya dia akan melihat ke sebelah kanan. Dia saling melihat gitu nanti, saling pandangnya. Itu namanya eye matching ya. Nah, di sini eye line. Fungsinya untuk memudahkan penonton untuk membaca ruang di dalam layar. Jadi contohnya sini, jika si pria berambut hitam memandang ke arah kiri frame, maka sebaiknya saat reverse shot, si karakter berambut pirang memandang ke kanan frame. Jadi seperti ini contohnya. Jadi eye matching ya. Nah, itu namanya saat reverse membalikan shot ya. Shot pertama, shot kedua, shot ketiga, shot keempat, balik lagi. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ada juga yang disebut dengan in atau out frame ya. Dia mengelola pergerakan karakter. Ya, ini jadi kita memanfaatkan looking room-nya. Hal ini bisa digunakan agar karakter tak terkesan bolak-balik. Jadi jalannya saat di shot pertama dia dari kanan ke kiri, ya, dari kiri ke kanan. Kemudian di shot kedua nanti sambungannya masih sama dari kiri ke kanan. Jadi continue ya. Ini misalnya contohkan, maksudnya digunakan agar karakter nggak terkesannya bolak-balik. Aturan 180 derajat ini berfungsi agar pergerakan karakter terkesannya maju. Nah, misalnya seorang karakter melangkah dan keluar dari kanan frame, dari sebelah kanan. Maka di shot selanjutnya karakter tersebut harus masuk dari kiri frame. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, dia keluar ke arah kanan frame, out from frame. Kemudian di shot selanjutnya dia harus masuk dari kiri frame, ya. Ini yang dimaksud dengan in atau out frame. Nah, ini kalian terapkan di video kalian supaya tidak terjadi kesalahan seperti istilah jadi membingungkan penonton ya. Nah, kemudian ini ada juga nih maksudnya. Nah, ini tadi dibilang pelanggarannya bisa sih dilanggar, kita buat cutaway ya atau shot tambahan ya selain master shot untuk mendukung kenapa ini dibuat jump shot atau kenapa ini dibuat menjadi cross the line, melewati line-nya ya. Saya rasa cukup jelas ya.
Ini yang out, in, out, or in frame, in or out frame, ya. Kemudian eyeline, eyeline itu matching, ya, matching eyeline. Jadi eyeline-nya match ke sini sudut pandangnya. Dan yang tadi ini dengan garis imajiner. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita juga berhubungan dengan biasanya kita hubungkan dengan continuity. Nah, continuity apa sih? Ya, jadi kalian bisa cari, ya jelas pergerakan yang berkesinambungan antara shot satu dengan shot selanjutnya, baik itu dalam hal waktu, dalam hal properti, dalam hal jalan cerita, dalam hal wardrobe, ya. Jadi sangat berhubungan. Jadi film itu harus menyajikan citra visual yang berkesinambungan, kemudian lancar, mengalirnya secara logis, maksudnya benar logikanya, kemudian dengan ditambahkan suara, jadi penggambaran peristiwa yang difilmkan secara berkaitan itu masuk akal. Nah, itu adalah yang disebut dengan aspek kesinambungan atau continuity, yang menentukan sukses tidaknya film tersebut, ya. Jadi kadang-kadang ada, misalnya ada satu film nih, saat berantem di awal jagoannya pakai pedang, kemudian di frame selanjutnya masih berantem di lokasi yang sama, di jam yang sama, waktu yang sama. Tahu-tahu dia kok nggak pakai pedang, malah pakai pisau jadinya. Nah, itu harus ditanyakan tuh kenapa. Itu maksudnya continuity dalam hal propertinya. Atau misalnya dengan baju juga bisa, wardrobe-nya, ya. Dengan waktu juga bisa. Saat lagi berantem, shoot-nya di awal sore-sore, terus masih berantem, di scene berikutnya masih action berantem gitu, tapi tahu-tahu kok adanya di pagi hari atau di malam hari gitu. Itu nggak continuity dalam hal waktu. Oke ya, bisa kalian pahami. Nah, ini contohkan adalah continuity waktu, ya. Dia sesungguhnya hanya bergerak ke depan. Jadi continuity waktu itu selalu bergerak ke depan secara kronologis. Tapi dalam film waktu bisa dibagi dengan 4 kategori. Jadi waktu sekarang atau present, waktu lampau atau flashback ke belakang, waktu mendatang atau fast forward, ya, maju ke depan, fast forward. Kemudian menurut kondisi saat ini atau at the time. Present time atau at the time ada perbedaannya sedikit. Nah, ini kalian bisa lihat di slide-nya. Sebentar ya, saya share kembali. Nah, ini continuity, ya. Continuity waktu, waktu masa kini, present time, adalah menggambarkan action sebagai berlangsung sebagaimana yang berlangsung pada saat ini. Jadi peristiwa berlangsung secara logis dan maju ke depan, dituturkan dengan logis. Kemudian penggunaan waktu yang sesungguhnya dan pemakaian waktu hayal dibatasi oleh kemampuan imajinasi dan kemampuan penanganan secara teknis oleh para pembuat film yang bersangkutan. Jadi tergantung naskah, tergantung keinginan pembuat naskah, copywriter, dan segala macam sutradara, ya, produser film biasanya. Jadi bagaimana kemampuan untuk ini dibuat flashback atau ini dibuat fast forward atau dibuat at the time, ya. Oke, lanjutkan. Suatu flashback biasanya menggambarkan suatu peristiwa yang berlangsung sebelum saat cerita dimulai. Atau waktunya bisa bergerak mundur. Flashback
Nah, untuk menggambarkan satu porsi cerita yang sebelumnya nggak diperlihatkan, ya. Jadi bisa mundur dulu, kemudian kembali lagi. Nah, itu continuity waktunya juga, continuity ruang pun harus kalian terapkan. Ruang, waktu, ya. Jadi dimensinya ya, berbeda. Nah, kalau untuk fast forward adalah kebalikan dari flashback-nya, ya. Bukan bisa flash forward juga ya. Fast forward, maju, FF. Jadi bergerak maju ke masa depan untuk menggambarkan kejadian yang akan atau bisa atau sudah nanti terjadi dan kemudian dibalikan lagi ke masa saat ini. Jadi dia filmnya berjalannya ke fast forward, ya. Diceritakan di masa nantinya akan begini dia. Nah, di sininya dia harus begini dulu ceritanya, gitu, ya. Oke, kemudian continuity conditional time itu merupakan penggambaran waktu sebagaimana dikondisikan oleh pemerannya. Jadi dikondisikan bagaimana pemerannya saat itu, misalnya actionnya dia harus lengannya buntung, jadi istilahnya dia menggambarkan kejadian yang dibayangkan oleh suatu adegan dari seorang pelaku, ya. Jadi dikondisikan oleh pemerannya. Misalnya pemerannya itu membayangkan, nah dia jadi pengemis saat itu. Nah itu namanya conditional time. Nah, saat itu diceritakanlah dalam film itu dia jadi pengemis dulu, gitu. Kemudian nanti akan kembali lagi ke cerita sebelumnya. Ya, ini bentuknya bisa dilihat dari naskahnya semuanya. Nah, ini kemudian yang tadi adalah continuity ruang. Jadi dia menentukan cerita yang actionnya bergerak dari satu tempat ke tempat lain yang melibatkan tempat atau place atau ruang. Nah, contohnya film dokumenter ekspedisi dan film perjalanan itu bentuk-bentuk contoh. Dia berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, continuity-nya juga kalau dokumenter biasanya secara urut, ya. Mereka berdasarkan catatan. Jadi bisa kalian ikuti dengan baik di tahun berapa, di tanggal berapa, kemudian selanjutnya mereka berpindah, kemudian apa setelah itu di bulan berikutnya dia kembali lagi ke negara asal untuk mendokumentasikan, kemudian kembali misalnya dokumenter untuk perang, ya, war dokumenter dan sebagainya. Nah, ini adalah tentang garis imajiner pada multikamera. Nah, seperti yang tadi digambarkan, ya. Kamera 1 sebelah kiri, kamera 2 sebelah kanan. Kamera 1 dia meliput over the shoulder, ya, over the shoulder. Jadi dari bahunya ada subjek ke satu. Kemudian kamera kedua akan meliputi dengan close up. Ya, misalnya di talk show, ya bisa kalian buat seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, misalnya kemudian tadi penggunaannya adalah dua kamera multicam, dua kamera. Nah, ini ada multicam dengan 3 kamera. Nah, berarti yang di shot ada berapa? Ada 3 ya, berarti ya. Ya, kiri kamera di kiri ini dia akan meliputi two shot di sini. Nah, ini ada garis merahnya. Kamera pertama, first kamera, two shot meliputi 2 subjek. Kemudian kamera di tengah atau master kamera, master cam-nya ada di tengah, dia meliputi 3 subjek. Jadi dia meliputi group shot. Garis imajiner mereka tuh ada di sini, ya. Oke, jadi dia meliputi group shot. Kemudian kamera ketiga dia bisa mengambil one shot, ya. Dia bisa berpindah. One shot yang dari kiri atau one shot yang kanan dia bisa ambil. Tapi yang paling bagus adalah di sebelah kiri atau di tengah dia bisa ambil, ya. Cuma yang di kiri kan yang di kanan sudah diliput oleh kamera sebelah kiri.
Jadi untuk close up-nya yang sebelah kanan harus meliput yang sebelah kiri satu, ya. Oke, saya rasa cukup jelas nih blocking kamera, blocking dengan 3 kamera dalam kondisi seperti talk show atau wawancara. Nah, ini adalah bagan ya, skema dari floor plan, letak-letaknya, kamera di mana, panggungnya seperti apa, tingginya berapa, ini ukurannya, ya. Floor plan, kemudian floor plan dan backing, nah ini dengan blocking kameranya. Jadi ini udah ada letak kameranya. Nanti kalian juga akan bikin ini di desain produksi untuk kalian dibebaskan untuk drama ya biasanya ya. Dramanya dengan tema apa aja. Tapi dianjurkan cukup memakai satu kamera boleh, dua kamera juga boleh. Oke. Ini ada selanjutnya, nah ini contoh set design dalam panggung ya, dalam acara hiburan entertainment di studio. Kalian bisa lihat lighting di atas, setup panggung, gambarnya, set design ya. Desain panggungnya seperti ini. Contohnya ini ada di desain produksi nanti. Oke. Kemudian, nah ini pengertian tentang shot, scene, dan sequence. Shot itu adalah pengambilan gambar saat kamera di on sampai kamera tersebut dimatikan off atau end kamera ya. Jadi itu disebut satu shot. Shot kedua sama, shot ketiga sama seperti ini. Nah, kemudian dari shot-shot dalam satu lokasi atau dalam satu cerita narasi, misalnya di satu lokasi, di satu waktu, beberapa shot ini digabungkan, ya, jadi membentuk satu scene. Ya, itu namanya scene. Atau dalam satu scene, penggabungan shot demi shot sehingga menjadi sebuah adegan atau scene, ya. Nah, setelah itu dari scene ini yang lebih besar lagi adalah sequence. Jadi scene itu disusun urut sesuai dengan alur filmnya hingga menjadi satu babak atau yang bisa disebut dengan sequence urutannya. Urutan scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5, scene 6. Oke. Nah, ini saya rasa cukup jelas perbedaannya, ya. Baik, nah ini adalah contoh kamera, ini adalah kamera tracking dengan menggunakan dolly, ya, rel, ya, dengan dolly. Nah tadi syarat sekuen, kumpulan dari gambar-gambar satu gerakan yang sama. Sekuen berisikan mengenai bagian kecil sebuah cerita. Ini bisa juga sekuens yang urut, ya. Sebuah cerita orang makan, menulis, menggoreng, misal menggoreng aja, dari menggoreng dari awal sampai selesai itu satu sekuens. Syarat sekuen adalah mampu mendirect objek, melakukan kegiatan sebenarnya, atau tidak dibuat-buat, kemudian pengambilan gambar dengan size dan angle yang berbeda. Ya, jadi kalian gunakan jenis-jenis shot, jadi kalian bisa ganti-ganti. Jadi punya istilahnya shotnya kreatif, tidak membosankan. Kemudian tidak cross the line atau jump shot, kemudian hindari pergerakan kamera. Pergerakan kamera maksudnya adalah mungkin kamera shaking dan sebagainya. Kemudian continue visual, audio, properti dan gerakan. Ini syarat sekuen. Contoh bentuk sekuen, nah ini pindah-pindah dari long shot, ya, satu sekuen, long shot, kemudian medium close up, kemudian over the shoulder-nya seperti ini. Kemudian point of view adalah di mana mata melihat ke subjek ke objek yang dilakukan oleh subjek. Ini objeknya adalah kertas. Yang melakukan orang ini adalah subjek. Ya. Nah, ini juga contoh bentuk sekuen lanjutan yang tadi.
Yang kelima adalah dengan medium shot atau angle-nya low. Kemudian dengan close up, ini sama ya, close up. Kemudian ada full shot dari atas dengan high angle, dan terakhir adalah close up. Ya, ini satu bentuk sekuen. Ya. Baik, nanti kalau kalian bisa browsing kembali. Jadi kalau kurang jelas, ini ada contoh-contoh tentang penggunaan alat-alat ya. Harusnya masuk kemarin yang ada Jimmy Jeep kamera tracking ya. Baik. Nah, jadi jangan lupa juga kalian juga ada beberapa komposisi nanti ya diberikan. Untuk videografi juga sama, gunakan rule of third atau aturan sepertiga bagian. Kemudian aturan headroom. Jadi headroom sejatinya mengacu pada jarak antara bagian atas kepala subjek dan bagian atas frame. Frame-nya dan bagian atas kepala ini nggak boleh terlalu jauh. Ya, jangan terlalu kosong, kecuali kalian membuat satu shot filosofis dengan makna yang tertentu yang kalian sudah punya maknanya. Jadi kalian boleh lakukan itu. Ya. Jadi bisa itu dibilang light room, nose room atau look room. Jadi secara estetika kelihatannya baik kalau looking headroom-nya benar ya. Jadi dinamis dan relatif terhadap beberapa frame yang diisi oleh subjek. Nah, nose room atau look room, looking room, nose room atau hidung, satu konsep komposisi yang cenderung menempatkan aktornya di tengah-tengah frame gambar, ya. Tapi nose room-nya itu ada di ruang antara subjek dan tepi layar. Gitu. Nah, jadi dia ada di kiri seperti ini nose room, ya, atau di sini, ini nose room, ya, di tengah-tengah, nggak apa tengah, tapi di akhir. Nah, nose room-nya di sini, oke, nah, itu istilahnya yang dibilang nose room atau looking room, ya. Kemudian ada yang suka disebut dengan leading room atau leading space, ruangan yang dituju, ya. Misalnya dalam satu frame ada orang berjalan ke arah kanan saya. Nah, yang dibilang leading room itu orangnya kecil nih, full shot ya. Jadi full shot kita orangnya subjeknya berjalan ke arah kanan. Nah, ini yang disebut dengan leading room atau leading space ya. Ya, kalau kita menggunakan alur jalan bisa disebut dengan leading lines. Nah, ada garis, misalnya garisnya berliku, orangnya jalan, tapi kita udah shot bagian ujung dari jalan tersebut, orangnya jalan dengan bentuk S atau apa. Nah, itu biasanya shotnya komposisi disebut dengan leading line. Ya, dia jalan mengikuti huruf S dari awal besar sampai ke ujung sana jadi kecil di frame-nya. Oke. Juga bisa menggunakan diagonal. Ya. Teknik komposisi ini dalam fotografi ada, sinematografi ada. Ya. Jadi kalian bisa gunakan komposisi diagonal. Leading line, kemudian dan segala macamnya. Baik. Nah, oke, sudah beberapa. Kita sudah selesai di pertemuan keempat. Nanti kalau kekurangannya akan saya tambahkan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Semoga kalian bisa paham. Ya. Sampai jumpa di pertemuan kelima dari teknik kamera dan tata cahaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih untuk kuliahnya yang semangat, adik-adik, teman-teman, student. Sampai ketemu lagi di pertemuan kelima. Tetap Natal, stay healthy, tetap sehat, stay at home.